sudah luangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Selamat pagi, Ibu. Jadi baik Mama, pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang peranan SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya sosial dalam menangani dan mencegah stunting dan beserta kontribusinya masing-masing. Seperti itu Mama. Jadi SDM yang dimaksud di sini itu adalah seperti pendamping, contohnya seperti saya ini. Jadi kontribusi saya dalam hal ini sebagai pendamping adalah juga sangat-sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Tugas saya adalah mendampingi KPM, bukan saja untuk mendapatkan uang bantuan, tetapi juga bagaimana cara saya memfasilitasi KPM agar terus mengunjungi pusat layanan kesehatan terdekat supaya rajin memeriksakan kesehatan. Dengan begitu bisa mengurangi angka stunting. Seperti itu. Jadi contohnya itu kalau mama-mama KPM seperti mama kalau punya anak kecil, anak bayi, balita, bisa terus setiap bulan itu dibawa ke posyandu supaya bidan desa mereka itu bisa cek terus pertumbuhan anak mama seperti itu. Bisa dilayani penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin A, imunisasi dan lain sebagainya. Dengan begitu bidan desa itu terus memantau pertumbuhan atau perkembangan anak mama. Jadi kalau sudah terus dipantau perkembangannya, otomatis bidan desa itu akan tahu seperti apa perkembangannya. Dan saya pada kesempatan kali ini saya sebagai pendamping mempunyai peran juga yang penting untuk membantu teman-teman dari bidang kesehatan supaya bersama-sama memberi pemahaman kepada mama-mama mereka ini atau masyarakat pada umumnya supaya benar-benar memahami apa itu stunting dan bahayanya seperti apa, seperti itu. Memang kedengarannya stunting ini baru saja mama kita dengar dan kebanyakan orang itu belum tahu apa itu stunting. Jadi sedikit saya jelaskan di sini, stunting itu adalah pertumbuhan anak yang berbeda dari anak seusianya, yang maksudnya teman-temannya maksudnya lahir dalam tahun yang sama, tetapi pertumbuhannya lebih rendah. Maksudnya dia lebih pendek dari anak seusianya, seperti itu. Pertumbuhannya lambat. Seperti itu. Jadi kalau dalam keluarga mama atau tetangga mama ada yang seperti itu, mama bisa laporkan ke ke pusat layanan kesehatan terdekat supaya cepat ditangani, supaya jangan terjadi stunting yang lebih rumit lagi daripada itu. Seperti itu mama. Terus peran bidan desa sebagai pelayan kesehatan dalam desa. Bagaimana kontribusi bidan desa itu terhadap pencegahan dan penanganan stunting. Jadi yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini setiap bulannya itu ada pelayanan yang dinamakan posyandu. Di situ anak-anak yang kekurangan gizi itu biasanya diberikan makanan tambahan seperti bubur kacang hijau, seperti susu, seperti biskuit dan lain-lain. Telur, seperti itu mama. Dan itu tujuannya adalah untuk mencukupi gizi seimbang bagi anak yang kurang gizi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi stunting yang saya maksud itu, supaya anak itu terus bertumbuh dengan sehat. Seperti itu. Jadi itu adalah kontribusi dari bidan desa. Kemudian di sini yang kedua, saya akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah seperti contohnya itu seperti perkebunan. Kira-kira mama di rumah itu bisa kebun itu tanam apa saja mama? Kalau
biasanya kalau di kebun kami itu ibu, kami ada tanam sayur, Ya. sayur-sayuran. Iya. Ada kangkung, sayur putih, Iya. terus itu wortel. Itu Iya. yang kami tanam biasa di kebun itu. Baik ya Mama. Jadi itu sayur nanti itu untuk apa saja untuk dikonsumsi untuk keluarga atau sebagiannya dijual Mama? Ya, kalau untuk sayur itu dijual untuk mendapatkan uang demi anak sekolah. Terus itu sayur itu untuk dimakan. Oh, jadi baik ya Mama. Jadi Mama ini bagus sekali ya bisa menanam sayur sendiri dan kemudian yang lainnya dijual untuk keperluan anak sekolah, terus yang lainnya lagi untuk dikonsumsi anggota keluarga. Ya. Jadi bagus sekali Mama. Ada kangkung, ada sayur putih, ada wortel. Ya. Jadi begini Mama. Untuk mencukupi gizi seimbang dalam keluarga itu Mama, bukan harus berbelanja di minimarket, belanja sosis, belanja pokoknya makanan yang mewah-mewah, tidak. Ya. Tetapi kita bisa mempergunakan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran di rumah kita sendiri yang kita tanam sendiri. Kan seperti misalnya ada bayam, ada daun kelor, itu bisa dimasak bening, kemudian untuk dikonsumsi. Itu juga gizi tinggi itu Mama. Jadi bagus sekali Mama, lanjutkan. Nanti Mama kedepannya lagi harus terus menanam supaya selain dikonsumsi bisa juga untuk membantu keperluan anak sekolah seperti itu. Jadi untuk kalau misalnya Mama itu pengen makan ikan atau makan daging, kalau ada uang sedikit kan bisa pergi beli ikan di pasar. Di pasar kan lumayan murah itu ikan itu. Ada ikan kering, ada ikan menta, ada cumi di pasar itu. Jadi kalau misalnya Mama itu punya uang, Mama bisa ke pasar untuk berbelanja itu. Tetapi kalau Mama tidak punya uang, Mama di rumah piara ayam kampung. Memang piara. Biasa makan dia punya telur. Makan dia punya telur. Oh, bagus sekali itu Mama. Jadi itu tadi yang saya maksud, tidak harus yang mewah-mewah, tetapi berangkat dari kesederhanaan, namun itu bergizi. Seperti itu. Jadi ayam kampung yang Mama piara itu, kalau misalnya dia punya telur sudah agak lumayan banyak, Mama bisa ambil 1-2 butir begitu untuk dibikin dadar atau direbus saja untuk anak-anak, untuk anggota keluarga seperti itu. Habis itu kalau ayam kampungnya Mama sudah berkembang lumayan banyak, Mama dalam 1 bulan itu bisa bakar 1 ekor, 2 ekor, kemudian dikonsumsi bersama satu keluarga. Nah, itu bisa memberikan nilai tambah atau kebutuhan gizi seimbang dalam anggota keluarga Mama seperti itu. Jadi jangan berharap harus pergi beli di kota besar terus beli yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Makanan yang bergizi itu tidak harus mahal Mama. Tergantung bagaimana kita mengolah, lihat dia punya kebersihan, terus cara mengolahnya, terus kemudian kita makan dengan penuh cinta kasih bersama keluarga. Nilai gizi dalam daun kelor itu kan tinggi sekali. Makanya jangan heran kenapa pemerintah anjurkan untuk masing-masing keluarga itu harus menanam kelor di masing-masing rumahnya seperti itu. Saya juga ada tanam Mama di belakang karena saya anggap itu memang penting sekali. Jadi tidak ada salahnya pemerintah itu anjurkan kita untuk tanam kelor karena itu mengandung gizi yang sangat tinggi seperti itu. Terus Mama ada pohon kelapa di sana? Ada juga ini. Banyak. Pohon. Mama biasa bikin apa saja? Kopra atau minyak goreng atau bagaimana? Bikin kopra, terus itu bikin minyak untuk pakai goreng. Ibu. Terus biasa Mama masak sayur pakai santan juga? Iya, pakai santan juga. Oh, itu bagus sekali, enak. Saya pun suka santan Ibu, Mama. Jadi bagaimana KPM itu memanfaatkan apa yang ada di masing-masing rumah tangga itu seperti pohon kelapa diambil lalu diolah menjadi minyak goreng atau diolah menjadi santan kental kemudian dimasak dengan sayur. Itu juga memiliki nilai gizi yang sangat tinggi karena itu diolah secara alami Mama. Iya. Seperti itu. Jadi bagus ya Mama ini. Sudah pemenuhan gizi dalam keluarga itu meskipun tidak mewah tetapi bisa seimbang. Seperti itu. Jadi menurut saya ini harus ditingkatkan lagi Mama. Tahun-tahun berikut Mama harus terus menanam seperti itu. Terus yang berikut adalah sumber daya sosial dan kontribusinya terhadap penanganan dan pencegahan stunting itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
sosial itu seperti dinas kesehatan. Dan bagaimana dinas kesehatan itu memfasilitasi puskesmas, kemudian puskesmas memfasilitasi bidan desa untuk turun ke posyandu itu untuk secara langsung menyampaikan kepada masyarakat itu tentang pentingnya memenuhi kecukupan gizi dalam keluarga untuk mencegah dan menangani stunting seperti itu. Jadi peran dinas kesehatan di sini adalah memfasilitasi atau membantu menyampaikan informasi ke teman-teman di puskesmas. Kemudian puskesmas ini menyuruh untuk bidan desa ini turun ke desa-desa, kemudian melayani masyarakat lebih dekat begitu. Seperti tadi yang saya bilang di awal itu, untuk melayani posyandu, dalam hal ini penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan perkembangan anak, dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu kan masyarakat jadi lebih dekat pelayanannya. Yang malas-malas itu, ya kenapa harus malas lagi, kan sudah dilayani langsung di desa. Jadi kan langsung sudah di titik pertemuan tadi itu yang sudah ditentukan oleh kader posyandu. Seperti itu. Mama biasa periksakan anak, bawa anak ke posyandu. Biasa bawa ke Oh posyandu. bagus Mama, lanjutkan itu. Biasa di posyandu itu anak dikasih apa saja Mama? Situ kalau di posyandu itu dikasih vitamin, susu, terus timbang mereka punya berat badan. Iya. Jadi itu bagus ya, bisa dipantau terus dia punya perkembangan. Dengan begitu kan bidan desa juga punya andil dalam hal ini tahu terus tentang perkembangan anak itu, sehingga mereka juga tahu tentang penanganan dan pencegahan stunting di desa kita begitu. Kalau memang mereka lihat ada perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya, itu tadi yang saya sebut stunting itu dia tadi yang saya sebut stunting. Kalau memang ada itu, mereka bisa cegah itu untuk mengurangi. Kalau untuk menghapus agak sulit, untuk mengurangi saja, atau kalau bisa untuk mencegah seperti itu. Itu adalah kontribusi daripada dinas kesehatan. Terus dinas sosial, kontribusi daripada dinas sosial itu adalah memberikan sembako dan lain-lain. Biasa Mama terima sembako dari dinas sosial? Pernah? Pernah. Seperti apa itu bantuan? Ada beras, terus itu ada minyak bemuli itu yang diberikan, terus ada telur juga. Oh iya Mama. Jadi itulah kontribusi daripada dinas sosial. Sejauh ini Mama ada pertanyaan? Tidak ada, sudah pahami semua. Pas Mama ya? Pas. Jadi baik, mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Mama sudah mau hadir. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.